Perkenalkan, nama saya Jessica Clara dari kelas 12 MIPA C absen 13. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama itu mengapa kemajuan iptek dapat mengubah pola hidup masyarakat. Jadi perkembangan iptek ini bisa mempengaruhi pola hidup masyarakat karena dengan seiring berjalannya waktu teknologi ini terus berkembang, khususnya di era pandemi seperti sekarang. Jadi teknologi ini seperti suatu keharusan yang dimiliki oleh orang, contohnya kayak HP gitu kan. Kemudian dengan pandemi ini kan adanya lockdown, PPKM, terus juga belajar online. Kita membutuhkan teknologi untuk beradaptasi dengan keadaan sekarang gitu kan. Contohnya dengan adanya Shopee, Grab, M-Banking, Zoom, kemudian ada Google Classroom dan yang lain-lainnya. Ini semua memudahkan kita dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Contohnya seperti kalau dulu itu kan kita kalau ingin membeli sesuatu, membeli barang, kita harus pergi ke tokonya langsung. Tapi sekarang itu dengan teknologi yang sudah berkembang, kita bisa memesan barang lewat Shopee dan yang lainnya, dan akan dikirimkan ke rumah kita tanpa harus pergi keluar rumah. Kemudian juga kita kan sekarang lagi pandemi, jadi kita semua harus belajar online dari rumah. Kita memerlukan teknologi seperti Zoom, Google Classroom supaya pembelajaran ini tetap berlangsung gitu kan. Yang selanjutnya adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap kemajuan NKRI. Untuk ini saya akan membaginya menjadi 3 bidang, di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertama saya akan membahas tentang dampak positif di bidang teknologi, di bidang politik. Jadi di bidang politik ini dampak positifnya itu seperti kayak kalau ada kampanye seperti pemilihan gubernur, presiden, wali kota dan yang lainnya. Mereka itu tidak perlu datang dari satu daerah ke daerah lainnya. Seperti kalau dulu kan mereka harus gitu kan untuk kampanye dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mengambil hati rakyat supaya mereka dipilih gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi, mereka cukup seperti membuat satu video atau beberapa video yang menarik dan sekiranya bisa mengambil hati rakyat, kemudian diupload ke sosial media atau ke YouTube, dan itu bisa ditonton oleh seluruh orang di Indonesia bahkan di luar negeri. Kemudian untuk dampak negatifnya, dampak negatif di bidang politik ini penyalahgunaan teknologi. Dengan penyalahgunaan teknologi ini bisa memicu adanya penyebaran hoax yang bisa berkemungkinan untuk memecah belah persatuan NKRI itu kan. Contohnya yang mungkin mengandung sara dan rasisme lainnya. Kemudian di dampak positif di bidang ekonomi. Dampak positif di bidang ekonomi ini kita bisa menjual barang-barang atau karya-karya anak bangsa ke pasar internasional. Misalnya itu kayak mungkin batik gitu kan, atau kerajinan tangan lainnya dari rotan atau dari apapun itu. Atau mungkin kita bisa menjual pakaian, sepatu, brand lokal di pasar internasional gitu kan, dengan harga yang mungkin lebih mahal tapi sepadan dengan kualitasnya. Kemudian di bidang dampak negatif di bidang ekonomi itu mungkin dengan banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia, itu membuat perekonomian Indonesia dikuasai atau mungkin seolah-olah dikuasai oleh orang luar gitu kan. Karena saking banyaknya investasi luar yang masuk ke Indonesia, contohnya kayak Freeport gitu kan. Kemudian dampak positif di bidang sosial budaya. Dampak positifnya itu kita bisa mempelajari suatu kebudayaan atau bahasa dari negara asing
tanpa perlu pergi ke negaranya langsung. Contohnya seperti saya ingin mempelajari budaya mungkin dari negara Korea gitu kan. Saya bisa langsung searching di internet kayak mungkin makanan tradisionalnya, kebudayaannya seperti gimana, terus mungkin bangunan-bangunan bersejarahnya kayak gimana, atau pakaian tradisionalnya kayak gimana, itu bisa langsung muncul tanpa kita harus pergi ke negaranya langsung gitu kan. Kemudian untuk dampak negatifnya di bidang sosial budaya itu, dengan banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia tanpa disaring terlebih dahulu, itu membuat budaya khas Indonesia itu jadi hilang gitu kan, atau perlahan-lahan itu jadi punah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.